Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel J3DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas mengenai inti poin yang kita dapatkan di setiap pembahasan episode Ultraman DK yang tadi. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-11 yang berjudul Mesin Dewa Diluncurkan. Oke, jadi untuk episode kali ini menceritakan tentang debut pertama kalinya unit terbaru God Slash, sekaligus menjadikan senjata terkuat dari unit yang lainnya, yaitu unit Terra Phaser. Dan robot itu memiliki kode DG001. Kalau salah silahkan kalian koreksi di bawah komentar. Jadi untuk episode kali ini berfokus kepada unit baru mereka, yaitu Terra Phaser, yang merupakan senjata terkuat God Slash. Ini juga merupakan unit yang akan menghadapi ancaman para spell yang akan mendatang nantinya. Dan di sini kita juga bisa melihat ya mengenai unit terbaru Terra Phaser yang merupakan senjata terkuatnya, merupakan senjata yang paling dinantikan untuk kita tonton pada episode kali ini. Selain debut Terra Phaser juga, dengan kedatangan Terra Phaser pun membuat sebagian monster yang ada di permukaan bumi ini merasa terancam karena sosok robot yang muncul yang menjadikan ancaman bagi masing-masing monster tersebut. Contohnya untuk si Gazelto. Gazelto itu mengira kalau benda itu cukup berbahaya yang membuat dirinya itu terancam. Makanya si Gazelto pun mencoba untuk menghancurkan Terra Phaser. Tapi sayangnya si Gazelto itu gagal melakukannya karena serangan dari Terra Phaser. Yang sakit kuatnya membuat si Gazelto mundur dari area tersebut. Dan jujur ini pas pengantaran Terra Phaser, Terra Phaser itu sendiri dalam tahap uji coba yang dilakukan oleh Profesor Asakage yang disertai Kanata, Kino, dan juga Ryomon maksudnya. Dalam tahap uji coba kita juga bisa melihat mengenai penelitian Pak TPU dan juga God Slash mengenai persiapan dalam memakai atau penggunaan unit terbaru mereka, yaitu Terra Phaser, yang akan membantu Ultraman DK dalam menghadapi musuh terkuat yang akan mendatang nantinya. Dan berdasarkan info yang kudapatkan pada salah satu postingan di Instagram yang dimana menjelaskan mengenai kemunculan Terra Phaser, bahwa Terra Phaser merupakan robot pertama yang dirancang untuk senjata God Slash untuk mengalahkan trio Giant of Darkness atau raksasa kegelapan pada waktu itu. Dan intinya sih pembuatan Terra Phaser itu sudah direncanakan sekitar 10 tahun yang lalu. Tepat cerita Ultraman 3 itu masih berlangsung. Ya, namun sangat disayangkan proyek itu sempat tertunda karena suatu alasan yang belum diketahui gitu. Dan alasan yang diketahui adalah seperti ini yang dimaksud, yang dimana mengenai uji coba dalam menggunakan unit terbarunya yaitu Terra Phaser itu banyak beberapa percobaan yang gagal, yang pada akhirnya Terra Phaser digunakan di era Daker. Dan juga Profesor Asakage yang ditempatkan di bagian TPU di era Trigger sebelum penampilannya hadir di era Daker. Jadi pada masa Trigger itu banyak percobaannya gagal, namun pada akhirnya penelitian itu dilanjutkan kembali karena ancaman spirit yang cukup berbahaya dibandingkan raksasa kegelapan. Namun yang kita ketahui juga bahwa Camilla, pemimpin dari raksasa kegelapan, juga balik ke jalan yang lurus gitu. Dan sebagai gantinya, Terra Phaser pun dipakai untuk menghadapi ancaman spirit.
Selain itu juga di sini Profesor Asakage juga menjelaskan mengenai beberapa ability dan juga efek pada robot tersebut, terutama di bagian penjepit, senjatanya, dan juga finisher utamanya yaitu Mega Buster kalau tidak salah ya. Kalau misalnya salah, silahkan kalian komen di bawah deskripsi, di bawah komen ini. Lalu selain dalam tahap uji coba, ada kemunculan Ray Buster yang merupakan monster baru di serial Ultraman Decker. Dan pada kesempatan ini juga Profesor Asakage menggunakan unit Traveser untuk menghadapi Ray Buster sebagai uji coba dalam memakai unit tersebut. Namun di pertengahan pertempuran, Traveser pun terpaksa tumbang dalam menghadapi Ray Buster karena kecerdasan buatannya si Traveser masih kurang berpengalaman dalam bertempur. Makanya dalam menghadapi Ray Buster pun Traveser itu terasa seperti tidak sekuat yang kita kira, karena pada saat itu juga Traveser itu berada di phase 0 atau phase 0. Namun di tengah kejadian tersebut, si Ray Buster pun kembali ke langit dan terus berputar di atas Traveser untuk berjaga-jaga bahwa Traveser itu bakalan bangkit kembali. Namun di sini mereka juga tidak putus asa ya, agar mereka bisa menggunakan Traveser itu dengan baik, dengan bisa mengendalikan Traveser secara utuh dengan kecerdasan buatan yang memiliki pengalaman tempur yang cukup. Itu pun dijelaskan oleh Hanejiro. Namun di balik penjelasan Hanejiro pun membuat mereka sadar bahwa dari semua kecerdasan buatan unit tersebut, hanya si Hanejiro sendiri yang memiliki tempur yang berpengalaman banget lah, intinya lebih banyak dibandingkan Traveser. Ya mau tidak mau mereka pun terpaksa untuk meminta Hanejiro untuk mengendalikan Traveser. Namun dalam perencanaan tersebut, ya jujur tantangan yang mereka hadapi tidak begitu mudah, yang dimana ada monster kecil yang dinamakan Hina Buster menghadang mereka atau menghalangi untuk mereka dalam mencapai Traveser untuk mengaktifkan secara utuh dengan memakai kecerdasan buatannya si Hanejiro. Jujur mereka sangat terpojok, apalagi si Kanata sampai terbawa salah satu Hina Buster ke atas langit. Namun di saat kesempatan itu pun si Kanata berubah menjadi Decker, yang dimana dia bakal menyerah kalau Decker dengan ukuran besar bisa mengalahkan Hina Buster dengan mudah. Namun apa yang terjadi itu membuat Decker itu jadi seukuran manusia gitu. Dan jujur ini gue kayak geli banget lihat scan yang satu ini, yang membuat ngakak banget. Apalagi dengan statusnya si Kanata mana kok si Decker jadi kecil gitu. Namun dibantu oleh si Hanejiro yang mengerti situasinya sekarang, bahwa Kanata yang masih menjadi Decker pun menjelaskan bahwa teman mereka Kanata telah berhasil diselamatkan. Hanya saja dia tidak sadar karena kebawa oleh Hina Buster, lalu meletakkannya di suatu tempat. Ya, di situ pun mereka mulai mengerti apa yang diucapkan oleh si Decker. Ya meskipun tidak sesuai realita yang terjadi. Namun karena keadaan terdesak juga, ya pada akhirnya mereka pun melanjutkan perencanaan mereka yang dibantu oleh Decker untuk mengulur waktu dalam menghadapi Hina Buster. Namun dalam menghadapi Hina Buster yang begitu banyak, si Decker pun sampai sulit untuk mengalahkan mereka satu persatu, yang pada akhirnya dibantu oleh Ryemon dan juga Kirino yang sudah yang sering mensupport Decker
di balik pertempuran mereka. Dan Profesor Asakage yang terus menerus dalam meraih Traveler sempat dihadang oleh salah satu Hinabasa yang pada akhirnya Deckard dengan wujud Miracle Type-nya membawa Profesor Asakage dan juga Hanejiro ke pusat kecerdasan buatannya Traveler. Dan tepat di tempat ruangan yang memiliki chip atau AI pod gitu, Profesor Asakage pun segera menggantikan AI pod dengan memakai Hanejiro yang memiliki pengalaman yang cukup untuk mengendalikan unit tersebut. Dan disinilah mulai awal pertempurannya Traveler menghadapi Raibasa. Dan di sini jujur ini sangat seru banget, yang dimana mengenai debut pertamanya Traveler itu sangat seru abis, apalagi dengan ability Traveler yang dimilikinya, yang dimulai dari lengan panjang di tangan kanannya dan juga senjata di bagian kirinya itu yang bisa mengejar musuh kemanapun musuh itu pergi. Dan jujur di sini si Raibasa pun sampai dinep habis-habisan oleh Traveler. Itu pun berkat bantuan Hanejiro yang mengendalikan Traveler. Namun dalam menggunakan finisher utama Traveler, namun tiba-tiba overheat. Ya karena pas penjelasannya Profesor Asakage pun juga menjelaskan bahwa TR Mega Blaster itu masih belum sepenuhnya dirancang karena Traveler yang finisher utamanya TR Mega Blaster itu masih belum sepenuhnya dimodifikasi, yang membuat Hanejiro jadi overheat karena perangkat yang cukup berat yang diterima dari sistem Traveler ke Hanejiro. Dengan kesempatan yang dimiliki oleh Raibasa pun segera mengalahkan Traveler sebelum Traveler mengalahkannya. Namun pada akhirnya dibantu oleh Deckard yang kembali ke ukuran normalnya, dari ukuran manusia ke ukuran normal. Singkat dari pertarungan tersebut dimenangkan oleh Deckard dengan menggunakan Ultra Dual Sword dengan Ultra Combo yang merupakan finisher utama Deckard, yang menggunakan 3 wujud type sekaligus dalam sekali tebasan mengalahkan Raibasa. Dan pada akhirnya misi mereka pun selesai. Dan di sini kita juga bisa melihat mengenai betapa kuatnya Traveler. Meskipun dalam finisher pada episode kali ini masih belum ditunjukkan mengenai seberapa kuat TR Mega Blaster. Ya, mungkin di next episode baru kita bisa saksikan ya, siapa tahu. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan inti poin pada episode kali ini. Jujur, pas episode debut pertama kalinya Traveler, begitu banyak adegan kocak yang bisa kita saksikan bersama selama pemutaran episode tersebut, yang dimana mengenai si Hanejiro yang dibikin pusing dalam perencanaan tersebut, dan juga mengenai ukuran si Deckard yang shock banget mengenai ukurannya jadi lebih kecil dari ukuran normal ukuran normalnya sih. Tetapi ini sangat dinantikan banget mengenai Ultra Fest, yang dimana sudah sekian lama tidak ada pertarungan Ultra yang dengan ukuran normalnya dalam menghadapi monster. Dan untungnya sih si Z sama Deckard yang memiliki pengalaman mereka dalam bertarung dengan ukuran manusia gitu. Dan begitu sulit juga untuk Deckard dalam menjelaskan apa yang terjadi. Soalnya yang diucapkan oleh Deckard cuma sah yang bikin mereka jadi sulit dimengerti apa yang diucapkan oleh Deckard, kecuali si Hanejiro yang soalnya dia juga tahu bahwa si Deckard itu adalah Kanata, jadi dia pun memperluaskan apa yang sebenarnya terjadi
Ya meskipun bukan secara realita, tetapi demi menjaga identitasnya si Kanata. Dan mengenai debut Trailblazer di episode ini pun juga menjelaskan beberapa teori mengenai kemunculan monster, yang dimana monster yang si Gazoto dan juga Raibasar, mereka pun datang di tempat tersebut merasa monster itu terancam karena kemunculan Trailblazer. Itu pun juga dijelaskan oleh Pak Taiji, yang dimana dalam teori yang dimiliki oleh beliau, dalam ancaman yang dirasakan oleh para monster alias naluri, contohnya seperti Gomora dan juga si Death Drago, yang dimana mereka merasa terancam akan kemunculan para Spear yang menjadikan ancaman bagi para monster itu. Begitu juga dengan Trailblazer, yang padahal Trailblazer sendiri digunakan untuk melawan para Spear. Tetapi dalam debut Trailblazer pada episode ini, masa kekuatannya jauh lebih berbahaya, atau intinya ancamannya lebih tinggi dibandingkan ancaman para Spear. Jadi makanya kebanyakan satu persatu monster itu ingin menghancurkan Trailblazer, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa menghancurkan pada terakhir kalinya. Contohnya si Gazoto yang ingin menghancurkan Trailblazer, tetapi pada akhirnya dia pun kabur dari tempat itu, entah kemana. Soalnya gue masih bertanya-tanya kemana si Gazoto itu pergi. Apalagi setelah akhir dari cerita ini pun, atau akhir dari cerita episode 11, si Gazoto itu pada akhirnya tidak muncul-muncul, hanya sekedar monster sampingan yang muncul gitu. Sebagai gantinya si Raibasar lah yang dikalahkan oleh Decker. Ya itu pun awalnya direncanakan bahwa Trailblazer yang akan mengalahkan Raibasar, tetapi karena masih belum dimodifikasi, yang pada akhirnya jadi overheat. Namun di episode selanjutnya kemungkinan baru bisa ditujukan mengenai finisher utamanya Trailblazer, yaitu TR Mega Buster kalau tidak salah ya, yang merupakan finisher utama Trailblazer dalam bentuk meriam. Itu pun mereka akan menghadapi Spear Neo Megas yang di episode sebelumnya itu sempat ditinggal oleh bagian dari tubuh Neo Megas maksudnya. Kemungkinan ini bakalan lebih seru untuk ke depan nantinya. Dan apakah ya akan terjadi? Nantikan untuk episode berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terbaik. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video update, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jepket. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan selesainya. Karena gua bukan wakil yang sebenar, dan yang sempurna itu hanya sepertilah Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.